SMK bisa. Baik pelajar SMK semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi teknologi layanan jaringan kelas 11 semester 2. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian menyimak video ini hingga selesai. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi teknologi layanan jaringan dengan pokok bahasan mengenal teknologi komunikasi data dan suara. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu 1. Mampu memahami teknologi komunikasi data dengan benar. Yang kedua, mampu memahami teknologi komunikasi suara dengan benar. Yang ketiga, mampu memahami cara kerja, contoh teknologi komunikasi data dan suara dengan benar. Yang keempat, mampu memahami aspek-aspek komunikasi data dan suara dengan benar. Teknologi komunikasi data telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat pada era sekarang ini. Teknologi komunikasi data memiliki tujuan yakni memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, serta tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Salah satu teknologi komunikasi data yang berkembang pesat adalah jaringan komputer. Selain teknologi komunikasi data, terdapat pula teknologi komunikasi suara. Salah satu teknologi yang saat ini masih banyak digunakan adalah telepon. Telepon mengimplementasikan perkembangan teknologi komunikasi suara. Telepon memudahkan pertukaran informasi yang dilakukan jarak jauh, bahkan berlainan negara. Terdapat beberapa aspek dalam teknologi komunikasi data dan suara. Aspek-aspek ini yang mendukung terjadinya komunikasi. Di antaranya adalah communication channel, serial communication, dan teknik transmisi yang digunakan. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dan teknik pengolahan data. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data dari dua perangkat atau lebih yang terhubung dalam satu jaringan. Teknologi komunikasi data adalah teknologi yang menggunakan atau berfungsi sebagai alat komunikasi data dalam prinsip kerjanya. Tujuan komunikasi data diantaranya sebagai berikut. Pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu sumber menuju ke tempat yang lain. Kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan perangkat pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang ketiga, memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung dalam manajemen kontrol baik secara desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, membantu mempermudah kemungkinan pengolahan dan peraturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mengurangi waktu pengolahan data. Yang keenam, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir, mempercepat perluasan informasi. Contoh teknologi komunikasi data yang pertama yaitu telegraf. Telegraf merupakan sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode Morse dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel tembaga dari jarak jauh. Yang kedua ada faksimil. Faksimil memiliki arti menyalin sama persis dengan aslinya. Faksimil merupakan teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Yang ketiga yaitu Bluetooth. Bluetooth adalah suatu teknologi media komunikasi
yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, tablet, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ADSL, adalah suatu bentuk teknologi digital subscriber line yang memiliki sifat asimetrik, sehingga data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda antara satu sisi dengan sisi yang lain. Yang kelima yaitu jaringan komputer meliputi email, website, media sosial, dan lain-lain. Pada jaringan komputer, komunikasi menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Berikut syarat-syarat terjadinya komunikasi suara, yaitu 1. Pengirim atau transceiver. Transceiver adalah pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Yang kedua, media transmisi, yaitu media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima, misalnya saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. Yang ketiga yaitu penerima atau receiver. Pihak yang menerima informasi misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Jenis-jenis komunikasi suara antara lain, pertama, komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Informasi dipancarkan segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Di sini contohnya yaitu radio. Yang kedua, komunikasi radio amatir, yaitu informasi dipancarkan segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin. Contoh komunikasi radio amatir yaitu orari. Yang ketiga yaitu komunikasi radio panggil atau panggil sistem. Digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas. Di sini contoh teknologinya yaitu pager. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi telepon bersifat pribadi atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Kerahasiaan terjaga, jarak jangkaunya paling luas. Contohnya yaitu adalah handphone. Aspek komunikasi data dan suara. Komunikasi dan data dan suara memerlukan beberapa aspek untuk mendukung proses komunikasinya. Aspek-aspek tersebut harus dipenuhi agar komunikasi dapat berjalan sesuai harapan. Aspek komunikasi data dan suara yaitu 1. Communication channel. Terdapat 3 communication channel pada komunikasi data dan suara, yaitu pertama simplex, yaitu komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Yang kedua yaitu half duplex, yakni komunikasi dua arah yang dilakukan secara bergantian. Yang terakhir yaitu full duplex, yakni komunikasi dua arah, dapat menjadi pengirim dan penerima yang dapat dilakukan secara bersamaan. Aspek komunikasi data dan suara berikutnya yaitu serial communication. Serial communication memiliki arti bahwa komunikasi harus dilakukan secara urut. Komunikasi harus melewati blok-blok komunikasi. Blok-blok komunikasi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sender. Sender dalam komunikasi harus ada pihak yang berperan sebagai pengirim atau transmisi. Yang kedua adalah receiver. Dalam komunikasi harus ada pihak yang berperan sebagai penerima informasi.
Aspek komunikasi data dan suara berikutnya yaitu teknik transmisi. Teknik transmisi adalah teknik yang digunakan antara terminal pengirim dan penerima agar dapat terjadi pertukaran data atau informasi. Terdapat dua cara melakukan teknik transmisi, yaitu yang pertama asinkronus, yaitu teknik transmisi yang tidak menggunakan kanal timing yang terpisah. Pada teknik transmisi asinkronus, proses komunikasi data tidak tergantung dengan waktu yang tetap. Teknik ini sering digunakan untuk mengirim dan menerima data antar dua perangkat. Yang kedua yaitu sinkronus, yakni teknik transmisi yang menggunakan kanal terpisah untuk transmisi data dan informasi waktu. Pada teknik transmisi sinkronus, proses pengiriman dan panel sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama. Saya sudah sampaikan materi teknologi layanan jaringan. Adapun tugas-tugasnya yaitu saya tampilkan di PowerPoint ini. Silahkan kalian kerjakan. Dan silahkan kalian kumpulkan tugas yang sudah kalian kerjakan ke Google Classroom kalian masing-masing. Baiklah pelajar SMK, demikian materi pembelajaran hari ini sudah saya sampaikan. Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam SMK bisa!